Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizqan Halalan Thoyiban Hasibuan, SPDI. Saya dari instansi Kabupaten Labuhan Batu Utara, Unit Kerja SDN 112321 Kampung Pajak, Kecamatan Na 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan ke-40, kelompok 4, nomor absen 40. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tugas mandiri, salah satu dari nilai dasar ASN yang berakhlak pada agenda 2, yaitu kompeten. Sebagai pengampu materi, yaitu Ibu Yamnur Mahlia, SST, MKes. Baiklah, kawan-kawan semua, kita masuk. Yang pertama yaitu nilai-nilai dasar ASN. Pada agenda 2 ini, kita akan mempelajari nilai-nilai dasar ASN. Ada 7 macam nilai dasar ASN yang berakhlak itu. Yang pertama, berorientasi pelayanan publik. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelima, loyal. Yang keenam, adaptif. Dan yang ketujuh, kolaboratif. Yang ketujuh konsep ini adalah nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Baiklah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu masalah kompeten. Kompeten adalah karakteristik dari seseorang yang berdampak pada performa yang efektif dan unggul di tempat kerja, baik berupa sikap, nilai, dan ketertarikan dari suatu individu. ASN yang berkompeten maka dapat dijelaskan bahwasanya dia harus unggul di tempat kerjanya, bersikap yang baik, dan mempunyai ketertarikan dari suatu individu. Kompetensi kepribadian ialah salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga ia pun akan selalu memiliki sikap optimis dalam pekerjaannya. Lanjut, kita masuk kepada prinsip pengembangan kompeten ASN. Yang pertama, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Itu prinsip yang pertama dalam kompeten ASN. Yang kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Jadi seorang ASN itu dia memiliki hak dan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Baik dia mengikuti seminar-seminar, melanjutkan pendidikannya, maupun yang lainnya. Selanjutnya, prinsip pengembangan kompeten ASN itu diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan. Nah, ini tadi, apabila seorang ASN itu dia menempati kebutuhan jabatan,
maka dia diperbolehkan atau ada haknya untuk melanjutkan pendidikannya. Dan yang terakhir, prinsip pengembangan kompeten ASN itu adalah pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar pengangkatan dan pengembangan karir. Lanjut, cara meningkatkan kompetensi diri. Seorang ASN itu mempunyai cara untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Yang pertama, merubah mindset, yaitu aktif meningkatkan kompetensi diri berupa keniscayaan merespon tantangan lingkungan yang selalu berubah dengan paradigma learn, unlearn, dan relearn. Yang kedua, cara meningkatkan kompetensi diri ASN itu mengembangkan kompetensi mandiri berbasis sumber pembelajaran utama dari internet atau jembatan belajar yang lebih personal. Yang ketiga, cara peningkatan kompetensi diri ASN itu memanfaatkan sumber keahlian pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja, instansi, tempat bekerja, atau tempat lainnya. Ini pun bisa untuk meningkatkan kompetensi diri ASN itu, dia memanfaatkan sumber keahlian, baik dia seorang pakar, konsultan, yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat bekerjanya, sehingga dia bisa meningkatkan kompetensi dirinya. Dan yang terakhir, cara meningkatkan kompetensi diri itu ialah melakukan jejaring formal dan informal. Kita masuk aspek-aspek kompeten kepribadian ASN. Yang pertama, seorang ASN itu harus berjiwa pendidik dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua, seorang ASN itu harus berakhlak mulia. Yang ketiga, seorang ASN itu harus mempunyai kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Dan yang keempat, yaitu seorang ASN harus disiplin dan berwibawa. Kita masuk pengimplementasian kompeten sebagai profesi guru. Yang pertama, guru harus terus belajar, mencari informasi sebanyak mungkin untuk meningkatkan kualitas dirinya. Jadi seorang guru yang ASN yang berkompeten, dia tidak mudah puas. Dia harus terus mencari informasi sebanyak mungkin yang dapat meningkatkan kualitas dirinya, baik dengan belajar maupun melalui penelitian ataupun pengalaman. Yang kedua, implementasi kompeten sebagai profesi guru, yaitu seorang guru harus terus berinovasi sesuai dengan tuntutan jabatan dan kemajuan zaman. Selalu berinovasi sehingga seorang guru PNS yang ASN ini bisa meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga, membantu orang lain yang sedang dalam mengikuti pembelajaran. Ini pun salah satu termasuk pengimplementasian kompeten sebagai profesi guru. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin banyak kekurangan, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.